Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, sahabatku yang beriman, jumpa lagi di channel kita yang selalu mengisahkan, yaitu kisah nyata tentang keajaiban sholawat. Ini ada satu kisah yang sangat menginspirasi bagi kita semua, yaitu seorang pebisnis dari Jakarta, sebut saja namanya Sekar. Dia mendawamkan sholawat Jibril hingga dagangannya laris manis terjual. Inilah kisahnya, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Kisah nyata wanita pebisnis yang kini sukses setelah baca sholawat. Ibu Sekar bercerita, "Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Ustadz yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menceritakan pengalaman saya selama mendawamkan, membiasakan dan belajar serta istiqomah dalam bersolawat. Tujuan saya menceritakan pengalaman saya ini semata-mata untuk memberikan motivasi dan menginspirasi teman-teman semua bahwa apapun hajat dan keinginan kita serta impian kita, mintalah kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin." Saya mendawamkan sholawat ini sudah sekitar 10 bulan. Pertama di bulan Desember 2018 sampai hari ini. Alhamdulillah masih istiqomah, walaupun untuk jumlahnya kadang itu cuma 1000 atau 2000. Tetapi di lain waktu kalau senggang dan ada waktu, biasanya saya perbanyak sampai 10.000. Belum lebih dari itu sih. Paling maksimal sekitar 12.000. Karena kondisi kesibukan yang akhirnya waktu saya jadi terbatas. Sebenarnya kalau kita niatin untuk malam itu sebenarnya bisa kita lakukan lama. Tapi karena saya cuma memfokuskan waktu-waktu tertentu saja, jadi akhirnya sampai hari ini saya hanya maksimal baru sampai 12 ribuan, belum sampai 15 ribuan atau lebih. Tapi sebenarnya tidak harus banyak, 15 atau 10.000 setiap harinya. Intinya sih sebenarnya istiqomahnya itu. Nah, dari awal itu saya mendawamkan sholawat ini sebenarnya karena punya hajat yang menurut saya sangat besar. Usaha sudah saya lakukan, ikhtiar sudah saya lakukan semaksimal yang saya mampu, semaksimal yang saya bisa, tapi hasilnya masih belum memuaskan. Akhirnya pola saya rubah. Kalau saya kejar akhirat dulu, insya Allah saya yakin dunia mengikuti. Dan akhirnya setelah bulan Desember itu, setelah lihat channelnya Pak Ustadz, saya merubah semuanya. Jadi saya utamakan ibadah saya dulu. Saya sempurnakan yang wajib, saya usahakan untuk tepat waktu. Yang sunnah-sunnah yang biasanya malas saya kerjakan. Saya rutinkan ditambah dengan zikir dan sholawat Nabi. Biasanya untuk saya paling banyak berzikir dan bersalawat setelah sholat tahajud. Jadi sambil menunggu subuh itu saya perbanyak istighfar. Karena memang saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz mengatakan bahwa waktu terbaik di antara sebelum terbit fajar itu adalah untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Dan itu saya lakukan setiap selepas sholat tahajud sambil menunggu sholat subuh. Dan biasanya saya perbanyak juga sholawat Nabi pada waktu-waktu itu. Karena di siang harinya biasanya saya sudah terbatas sekali. Sehingga di siang hari kurang maksimal. Tapi insya Allah begitu saya ingat, biasanya sambil mengerjakan apapun saya mencoba untuk bersolawat. Setelah beberapa bulan saya rasakan sebenarnya dari seminggu 2 minggu setelah melakukan sholawat itu, saya merasakan banyak kemudahan. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan sama Allah, dan sudah saya ceritakan di beberapa testimoni saya sebelumnya. Selanjutnya saya ingin menceritakan sedikit demi sedikit impian saya yang besar itu sepertinya insya Allah terwujud. Dan ini sudah terwujud, tinggal melaksanakannya. Tinggal saya menjaga amanah Allah saja.
Jadi saya ini seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang putra dan putri. Setiap hari saya menghabiskan waktu untuk anak-anak dan suami untuk mengurus rumah tangga. Tapi di lain itu saya punya kebiasaan, yaitu kebiasaan yang sangat pikir ini cuman kesenangan saja yang saya salurkan. Jadi saya akhirnya memberanikan diri untuk memproduksi pakaian muslim, terutama gamis anak dan dewasa hampir 2,5 tahun yang lalu. Dari awal itu memang benar-benar merangkak dengan modal seadanya. Saya nggak berani minta sama suami. Karena sebenarnya suami kurang mendukung. Karena suami pengennya saya itu fokus ngurus anak. Mengurus suami itu aja. Tidak mau membebankan saya dengan pekerjaan yang lain. Mungkin menurutnya bukan tanggung jawab saya, tapi sebagai istri saya juga ingin, sebagai istri dan perempuan biasa, saya ingin memanfaatkan waktu luang dengan sesuatu yang positif. Jadi saya punya banyak keuntungan mengerjakan usaha ini, punya kesibukan dan pengamalan yang positif, dan berteman dengan orang-orang yang sudah lebih tinggi ilmunya di atas saya. Akhirnya dengan produk saya ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semuanya. Dan rasanya bahagia kalau produk kita itu berguna, bermanfaat dan dipakai banyak orang. Alhamdulillah, setelah saya mendawamkan sholawat selama kurang lebih 10 bulan dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, saya sempurnakan ibadah wajib saya. Perlahan-lahan Allah menjawab doa saya dan hajat saya yang terbesar ingin mengembangkan produksi gamis ini. Awalnya saya hanya bermimpi supaya bisa produksi setiap bulannya itu minimal 500 pieces gamis. Tapi alhamdulillah Allah menjawab lebih dari itu. Ada satu agen saya yang alhamdulillah permintaannya itu setiap minggu minimal 1000 pieces gamis. Tapi sampai hari ini saya belum bisa memenuhinya. Baru sekitar setengahnya, jadi saya masih harus banyak usaha untuk bisa mencapai itu. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan dan bisnis ini sudah mulai berjalan. Walaupun belum terpenuhi 1000 pieces itu. Tapi saya sedang mengusahakan, semoga dimudahkan segalanya. Dan ini benar-benar di luar dugaan. Allah menjawab secepat ini baru beberapa bulan, dan yang tadinya suami saya tidak terlalu peduli dengan usaha saya ini, akhirnya sekarang alhamdulillah mendukung 100%. Ini semua bukan karena saya, tapi semua atas izin Allah. Saya yakin itu karena semuanya dari Allah. Dan ini adalah amanah. Semoga saya bisa menjaga dan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga amanah ini bisa berguna bagi kami sekeluarga dan juga untuk orang-orang di sekitar kami. Jujur, saya sangat terharu buat teman-teman. Yakinlah dengan istiqomah sholawat dan jaga yang wajib, yang sunnah, insya Allah doa kita akan Allah ijabah pada masanya. Baiklah teman-teman, inilah satu kisah nyata dari seorang ibu Jakarta yang namanya Sekar. Semoga menjadi inspirasi bagi kita yang tadinya belum bisa mengamalkan sholawat. Insya Allah Allah berikan kemudahan mengamalkan sholawat. Dan yang masih bisa belum istiqomah, semoga Allah istiqomahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.